pantun. Kemudian yang kami banggakan, terima kasih sudah mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kami tentu berterima kasih kepada Romo Heri yang sudah memimpin perayaan kudus misa awal tahun Fox Point Indonesia. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu rekan-rekan Foxian yang baru tiba di tempat ini atau pada pertengahan misa tadi, dan tentu suasana perayaan ini membawa suasana keteduhan, kedamaian dan sukacita. Kalau tadi Romo ada pantunnya, boleh dong Foxian juga memberikan pantun. Kalaupun tidak seasik Romo, minimal kita sudah berusaha. Kira-kira begitu. Oke Bapak Ibu ya. Beli mangga di Belanda. Ulang. Beli mangga di Belanda. Makan bersama di Rarapa. Foxian memang ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Oke, kita pergi ke depan dulu. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, suasana hari ini memang berbeda karena hampir 2023 kita ini, para Foxian ini betul-betul seperti tidak, warnanya itu tidak seperti Foxian. Sehingga malam hari ini saya lihat sudah ada kedamaian kembali, kira-kira begitu, karena di awal 2023 pertengahan sampai bahkan penghujung kemarin begitu agak ramai dinamikanya. Tetapi lagi-lagi Foxian menyatukan kita. Kita tentu berterima kasih kepada Pak Ketua Umum yang betul-betul membawa suasana kedamaian keteduhan itu. Dan ini tentu pesannya bukan hanya kepada Foxian, tetapi kepada seluruh umat Katolik, bahkan kepada seluruh warga bangsa. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi dengan sukacita, tentu membawa dampak atau energi positif. Nah, energi positif itu bisa terlihat dari aura wajah kita dengan tersenyum. Coba senyum Bapak Ibu sekalian. Semua cakep-cakep, keren. Tambah lagi energi positifnya kalau kita tepuk tangan untuk mensyukuri tahun yang sudah lewat dan apa yang kita sudah gagal di 2024 bisa terwujud. Mari kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Ini betul-betul kedamaian, betul-betul cair suasana Foxian yang kita bisa rasakan pada malam ini. Dan ada banyak tentu agenda kita di Rumah Fox Point Indonesia pada tahun ini. Maka mari dari tempat ini dengan suasana damai sukacita kita juga mempersiapkan diri untuk terwujudnya seluruh agenda-agenda Fox Point. Tetapi yang paling penting juga kita ikut menyukseskan pemilu 2024. Amin Bapak Ibu. Oke. Ya, yang penting kita aminkan dulu untuk semua yang ada. Bapak Ibu sekalian, jadi kita tidak politik di sini. Kita aminkan sebagaimana amin dan mendamaikan suasana dengan satu lagu yang sangat bagus Bapak Ibu, yaitu lagu kemesraan. Agar kemesraan kita sesama Foxian terus terjaga sampai kembali. Saya undang berdiri semua kita sama-sama menyanyikan lagu kemesraan ini. Yang tahu silakan. Dia
yaitu hatiku damai, jiwaku tentram bersama. Ya, ini fungsinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Pertama, sambutan laporan dari koordinator panitia misa tahun ini. Koordinatornya itu adalah Pak JB. Pak JB adalah Pak John Keman. Pak JB dipersilakan. Oh, ternyata Pak Pur masuk saya. Silakan. Pak John Bari. Tepuk tangan dulu dong buat damai sejahtera untuk kita semua, damai Natal, kebahagiaan, kesejahteraan di tahun baru ini, di tahun 2024 untuk kita semua. Pak Sudrajat Juwandoro mungkin ingat kalau panggil JB, mungkin ingatnya JB Sumardi. Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Vox Populi Institut Indonesia yang saya cintai, Bapak Ibu Dewan Pakar, Dewan Pembina, seluruh Voxian di seluruh Indonesia, juga secara khusus saya menyapa Romo Heri yang tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan saya dalam penyelenggaraan misa pada sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang kepanitiaan ini. Sebenarnya penyelenggaraan atau rencana penyelenggaraan ini kemudian diberikan kepercayaan kepada kami untuk mengkoordinir pelaksanaannya tidak lebih dari 1 bulan. Pada saat itu kami bincang-bincang dan kemudian ditawarkan kapan kita bisa melakukan ini, dan kita akhirnya menetapkan tanggal 11 Januari 2024. Saya bersyukur dan berterima kasih karena di dalam upaya untuk menyelenggarakan acara ini semua terlibat, tidak terkecuali Bapak Ketua, Bapak Andoy. Bahkan pada saat saya izin untuk berlibur ke tanah leluhur di Tanah Toraja, beliau betul-betul siang malam saya baca di WA membantu mengkoordinir acara ini, sehingga akhirnya pada saat kembali kami kemudian merapat dan akhirnya memfinalkan. Dan kita bersyukur misa dan ramah tamah kita pada malam hari ini menyambut tahun baru 2024 terselenggara. Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, atas kehadiran kita semua dalam ikut bersama-sama di dalam misa syukur ini, dalam ramah tamah ini menyambut tahun baru 2024. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih saya juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Vox Populi Institut Indonesia, Bapak Andoyo, yang tidak henti-hentinya membantu, memberikan saran, petunjuk, dan lain-lain sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Juga bagi teman-teman di sekretariat, teman-teman Voxian lainnya yang ikut di dalam kepanitiaan ini, izinkan saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kawan-kawan sudah membantu dan kawan-kawan juga sudah melihat bagaimana hasil kerja kita pada sore hari malam hari ini.
Izinkan saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Heri yang telah bersedia untuk memimpin misa awal tahun organisasi Vox Populi Institut Indonesia yang terselenggara hari ini. Terima kasih Romo. Sudah, bahkan Romo tadi masih ada kegiatan dan bermacet ria di bawah sini. Izinkan saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini. Siska yang betul-betul tidak tahu malam dan siang menyempinya. Ya, walaupun ada kekurangannya, itulah namanya manusianya. Ya. Juga kepada tim POR luar biasa. Ya. Dan seluruh kawan-kawan lainnya yang juga ikut membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Dan izinkan saya juga berterima kasih kepada manajemen Rarampa yang telah memberikan izin kepada kita untuk menempati ruang ini untuk merayakan misa awal tahun Vox Populi Indonesia. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Semoga semua upaya usaha kita mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan akhirnya izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua di tahun 2024. Terima kasih. Selamat malam. Sampai kita dengar sambutan mewakili Dewan Penasehat yang diwakili oleh Pak Titus Sarjanto. Kepada Pak Titus dipersilakan. Pak Ketum, terima kasih waktu diluangkan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih juga kepada Romo, ada sahabat sudah lama tidak bertemu Pak Hari, jadi hatinya bersama kita Pak. Mewakili dari Dewan Penasehat menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Yang kedua, saya sebenarnya bertanya-tanya, tugas penasihat itu apa ya? Semua itu nggak perlu dinasihati, sudah hebat-hebat. Pak Apusan misalnya, Diakon, politikus, ini sudah berjalan. Tapi saya ingat apa yang kita ikuti di grup WA. Itu mungkin yang selalu ingin saya sampaikan di situ, bahwa biasa itu saudara-saudara kakak beradik juga suka terlibat. Di situ dari pendukung nomor 1, 2, 3 ini suka berantem. Itu biasa. Cuma yang selalu saya ingin ngomong itu, ya kan kita, Tuhan Yesus juga ada di mana-mana kan, tetapi tidak di mana-mana. Sakyus, yang tukang meres juga, dan terus malah datang ke sana. Nah, yang naik di atas pohon ara itu, kebetulan saya punya pohon aranya itu di rumah. Jadi saya selalu ingat. Jadi kita kan tugasnya, nah, kita itu sudah ditunjuk menjadi terang pada dunia.
bukan belum ditunjuk, sudah ditunjuk. Jadi itulah pelaksanaan dari penunjukan itu sebagai perang dunia. Pasti kita tidak kemana-mana, ada di mana-mana, pasti tidak kemana-mana. Saya yakin itu, saya yakin. Karena ada yang jadi orang tua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan semua kita berusaha agar apa yang akan terjadi di tahun ini, yaitu pemilu ini, dapat terlaksana dengan damai, lancar, menghasilkan yang baik dan diakui oleh seluruhnya. Dan kita juga selalu berdoa kiranya ada perpecahan itulah, rada atau apa lagi kita sekarang ya Pak, karena ada perpecahan kan, kita itu sekarang keadaannya sudah susah, tanpa keributan saja sudah susah, apalagi ada keributan. Dan yang susah ini saya kira Pak Sudrajat pasti tahu, di seluruh dunia ini susah. Malah kita ini dibandingkan dengan banyak negara lain, kita susahnya tidak terlalu berat gitu. Jadi kita tidak perlu dan sesuai dengan nasihat Romo tadi, apapun yang terjadi kita tetap dekat dengan Yesus yang kita memang doanya banyak, kita berdoa mohon banyak sekali rentetan, tapi ya harus Tuhan mau lah, ya, kita serahkan kepada tangan Tuhan dan Tuhan akan menentukan. Semoga keinginan kita itu sama atau searah dengan keinginan Tuhan. Kalaupun tidak, terjadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Saya kira itu aja. Jadi kita tidak perlu takut juga, tidak perlu khawatir, cemas, tidak perlu mengeluh, ya tidak. Kita tetap berusaha, Tuhan akan menentukan. Ya mudah-mudahan kita usaha kita juga bersama dengan apa yang Tuhan mau itu. Saya kira hanya itu yang ingin kami sampaikan. Sekarang saya kira tidak perlu panjang-panjang. Sekian, terima kasih. Kenapa satu sambutan lagi yang mewakili orang tua atau sesuatu kita yang diwakili oleh Pak Sudrajat Jigatono kepada Pak Sudrajat. Terima kasih. Mewakili orang tua itu susah. Saya di keluarga yang besar. Saya ini orang yang paling muda. Jadi udah tua kapanpun juga sama abang-abang saya, kakak saya semua agaknya masih baby. Jadi susahnya dewasa ini memang orang-orang yang sering saya tidak banyak lagi yang masih aktif. Kadang-kadang saya di fakultas tidak ada yang mengajar lagi dalam umur yang lebih dari 85 seperti saya. Saya sendiri kalau di Fakultas Ekonomi juga sudah tahun 2003 yang lalu pensiun, tetapi punya tetangga yang baik, hanya universitas itu yang saya baik sekali, mengatakan as long as you still want to teach and you are able to come to Singapore, please come. We always welcome you.
Nah, untuk saya ini suatu tantangan. Bagaimana hidup menua yang tetap dignified, tidak menggerutu atau tidak tua, sakit kaki, sakit pinggang dan sebagainya. Selalu ada yang sakit. Kalau nggak sakit fisik pun sakit hati. Saya cukup lama banyak disakiti hati. Gimana? Puji Tuhan, ya masih tetap boleh hidup istilah kata stage of my life tidak pernah dulu dari masalah yang saya nggak ada salahnya. Saya lebih dari 35 kali diperiksa di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, di DPR, dan seterusnya. Malah mau menjarakan saya, kalau poinnya kan karena bisa menjarakan ini mana gubernur, mana menteri, kalau saya bisa menjarakan sebelumnya. Tahu beliau nggak masuk penjara. Saya tidak mendoakan ini. Jadi mungkin atas nama orang tua, seorang tua itu sudah masih selalu senang kalau diingat, kalau dianggap gitu. Dan kita yang masih muda itu harus mudah-mudahan minimal mengingat syukur menghormati. Nah, kita juga tahu diri masih tetap saja mencoba menjadi murid Kristus. Lakukan semua kegiatan kita di dalam talenta yang kita miliki sesuai dengan lingkungan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Ibu orang sekalian, kita memang dewasa ini menghadapi dunia yang begitu banyak permasalahan dalam politik. Saya baru saja menulis kolom saya ini karena nggak ada kerjaan. Yang bingung menulis kolom di tulisan akhir empat saya bisa program namanya Independent Observer. Jadi saya paksa diri saya minggu saya harus membuat kolom, 2 kolom saya tulis. 2 tahun terakhir ini saya tidak pernah pasang. Terakhir ini bahkan 30 itu kita sedang agak was-was mempertanyakan sistem demokrasi yang bisa dipertahankan. Di negara barat kita melihat kecenderungan yang orang semakin bergeser pemimpinnya ke arah kanan. Mulai dari negeri Belanda, Belgia, cenderung sangat ke kanan-kanan. Kalau di sana kanan artinya begitu anti imigrasi, anti Islam dan sebagainya. Artinya perang dunia. Sebentar lagi ada kemungkinan bahkan Prancis Marine Le Pen mungkin akan menang kalau Macron sudah turun tangan. Padahal di situ sudah ada orang seperti Viktor Orban di Hungaria, seperti Erdogan di Turki, yang sangat ke kanan-kanan. Di Asia
begitu kan? Kita 170 masuk ya, tapi sama dia begitu ada kita bahwa dia yang diakui sebagai warga negara itu lah. Jadi ya kita sudah prihatin dengan itu keadaan yang terjadi, waspada, tapi kita tetap juga mensyukuri betul masih begitu baiknya terhadap Indonesia. Kita berterima kasih kepada para pendiri ini yang hebatnya menyatukan bangsa yang terdiri dari begitu banyak etnis, tradisi, bahasa, bahkan agama. Begitu banyak kali kita mengalami pertikaian, tapi toh kita masih tetap bisa at the center, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Pernah mau ke kiri kan, Bung Karno gagal. Mau ke kanan-kanan, tapi kita masih bisa. Saya pernah menyampaikan tahun pemilihan ini di dalam kelompok kita, kira dewasa ini yang kita perlukan tentu saja adalah kita mengetahui ya perkembangan dari Kristiani banyak terjadi di mana-mana ya, di Bali itu perkembangannya besar, tetapi toh kita tidak akan menjadi mayoritas ya. Dalam alam demokrasi artinya ya kita mesti harus bekerja sama dengan orang lain yang mayoritas kan. Nah, sekarang ini memang mau tidak mau ya kita masih harus mengandalkan pada mereka yang bisa memimpin, yang bersedia untuk mengayomi, memberikan hak yang utuh kepada minoritas supaya kita tetap bisa menjalankan kegiatan kita sebagai murid Kristus yang benar. Pak, itu tidak mau berpidato ini karena dikatakan mewakili orang tua ya saya namanya kayak orang tua. Tetapi memang demikianlah adalah kita selalu mensyukuri kepada para pendiri Republik ini yang luar biasa hebatnya, dan berdoa agar pemimpin yang akan datang dapat meneruskan cita-cita tadi, tidak dibawa ke kiri, tidak dibawa ke kanan, tapi remain at the center. Saya kira pemimpin yang tidak terlalu menghayati secara Indonesia tidak menyadari bahwa di Indonesia yang laku adalah those who can stay in the middle. Ya. Semua partai yang dasarnya agama tidak pernah ada yang hebat. Ada individualnya seperti apa? Ya. Jadi inilah kita juga mensyukuri hanya kepada para pendiri, tapi tentu saja kepada Tuhan yang demikian mungkin mempunyai kecintaan yang istimewa kepada kita, bahwa kita ini boleh menjadi bangsa yang satu, bisa terus utuh mempertahankan NKRI dengan ciri kita masing-masing. Kita dengan demikian kita tetap bebas melakukan kegiatan seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan karakter kita masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, pro Ecclesia dan Patria. Terima kasih. Señor,
Sekali lagi terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan dengar sambutan yang juga nanti dilanjutkan dengan pidato politik dari Ketua Umum Foxpoint Indonesia, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sujadi. Kepada Pak Handoyo dipersilakan. Romo, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman saya, selamat malam, shalom. Saya senang sekali bahwa panitia kecil yang seperti disebutkan tadi oleh Pak John Bari dalam waktu hanya 3 minggu dengan efektif berhasil menyelenggarakan namanya sebetulnya tradisinya adalah misa awal tahun, karena kita sudah beberapa kali betul-betul mengadakan misa awal tahun, tapi sekarang diganti oleh Ibu Grace. Terima kasih. Perayaan syukur tahun baru 2020 bagi saya. Teman-teman juga saya lihat dari DPR, saya senang sekali ada seorang teman saya, seperjuangan saya hari ini menyempatkan diri untuk datang, Pak Kris Kelana. Dan kalau tadi disebutkan oleh Pak Ervan bahwa Foxpoint Indonesia ada di mana-mana dan tidak kemana-mana adalah benar sekali, karena kami punya 3 jalur untuk mereka-mereka teman-teman Foxian yang mempunyai hak konstitusi dan silahkan disalurkan secara bebas. Saya melihat tadi yang ada di sini saja, saya melihat Pak Damianus, Bung Ervan adalah amin. Makanya tadi amin terus. Di jalur kedua ada Pak Habosa, ada Pak Heri Dahana, Ibu Devi, Pak John Bari juga, ini salah satu tim pemenangan, juga didukung oleh tim dari Menteri Pertahanan. Terima kasih sebegitu banyaknya Pak Romo Heri. Yang diikuti semua adalah pengawal Pak Prabowo. Terima kasih sekali. Dan juga ada beberapa, ini saya lihat sekjennya dari Mitra Ganjar, Pak Hari Abi ada di sana, ketua umumnya ada di sini, Pak Boris Lewa, ketua umum dari Mitra Ganjar, dan satu lagi milik dari tim pemenangannya Mas Ganjar, yaitu Pak Krislan. Inilah Foxia. Kita ingin persatuan dan kesatuan, dan ini harus kita wujudkan di dalam organisasi menjadi contoh, bukan kemudian secara negatif diterjemahkan, oh politik 3 kaki, terlalu naif dan terlalu bodoh kalau ada yang berkomentar demikian. Kenapa? Ingat, Foxpoint Indonesia lahir bukan untuk mendukung Pilpres, tetapi kita memberikan kader-kader Katolik kita yang terbaik kepada seluruh partai yang ada. Karena dari partai lah kita berjuang kepada mereka. Dan bagaimana kalau Foxpoint menempatkan diri di 01? Hanya ada 3, PKS, PKB, dan satu lagi Nasdem. Bagaimana kalau di 02? Kira-kira ada berapa partai? 5-6 partai ya? Yang di parlemen sekarang ya, di luar partai yang lain. Ya, yang di parlemen. Kemudian bagaimana dengan 03 yang hanya PDIP dan P3? Jadi inilah mengapa Foxpoint selalu berada di mana-mana. Kenapa? Karena kita melihat
teman-teman legislatif yang sudah ada pun itu dari semua partai ada di Foxpoint. Sampai mungkin ekstrim, saya katakan di Foxpoint ada juga kader Katolik kita yang menjadi anggota DPRD dari PKS. Dulu banyak sekali nih orang-orang Fox, wah anti sekali dengan PKS dengan gue. Terdiam waktu ulang tahun kami hadirkan satu orang anggota DPRD yang bersaksi bagaimana di tengah-tengah kaum muslimin yang kita lihat punya ideologi yang berbeda dengan NU dan Muhammadiyah, tapi dia bisa survive. Ini membuka cakrawala berpikir kita bahwa ini satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa adalah Indonesia, dan ini harus kita perhatikan. Inilah perjuangan Foxpoint Indonesia. Masing-masing punya pilihan, dan saya berharap pada saat salah satu tim kita yang bertugas di 01 mendapatkan masalah, ternyata bertubi-tubi yang ingin membela sebagai Fox ya, itu bukan dari hanya 01 yang ada di Fox. Dari 02, Pak Hamosan sendiri mengatakan, Pak Doyo, kami siap menjadi pembela. Saya terharu dan saya menangis. Saya mengatakan, inilah Fox. Kita menghadirkan persaudaraan, komunitas yang benar-benar komunitas yang mungkin dicita-citakan oleh The Founding Fathers. Dan kami menjaga persatuan dan kesatuan itu. Kami sebagai salah satu ormas Katolik yang bervisi kebangsaan menjaga hal demikian sehingga Indonesia tetap damai. Hari ini Fox sebagaimana biasanya Pak Birem Yani silakan ada di depan. Nah, Pak Birem Yani tahu semua dong yang di depannya PDIP. Inilah Fox. Bagi teman-teman yang belum pernah melihat, inilah kita. Hari ini, malam ini saya akan didampingi oleh Sekjen dan Bendu akan membacakan catatan awal tahun kami dari Foxpoint. Biasanya kita selalu bagikan dan beberapa memang di pers juga hadir di sini. Kita mencoba untuk mendinginkan suasana yang betul-betul di luar sana itu sudah banyak terjadi rapat-rapat di sana sini, yang protes di sana sini, dan mudah-mudahan apa yang kami tulis sebagai catatan penting Foxpoint Indonesia benar-benar dapat memberikan nuansa atau cara berpikir, dan ini objektif. Ya, tidak ada pengaruh 01, 02, 03 di sini. Tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, kami minta Pak Sekjen dan cek dulu. Setelah itu kita makan. Catatan awal tahun Foxpoint Indonesia. Setiap tahun Foxpoint Indonesia memberikan beberapa catatan penting mengenai dinamika dan perkembangan situasi politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan di Indonesia secara singkat dan terukur. Pada tahun politik ini
ada beberapa catatan yang dapat kami berikan sebagai penilaian objektif terhadap situasi yang sesungguhnya dari kondisi real kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Beberapa catatan penting Voxpoint Indonesia sebagai salah satu ormas Katolik yang mengemban misi politik kebangsaan serta bergerak di bidang kaderisasi politik dan edukasi masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Dinamika dan kehidupan toleransi beragama selama tahun 2023 berjalan cukup baik. Kami berpandangan bahwa meskipun ada beberapa kasus yang terjadi seperti pelarangan ibadah, penutupan akses untuk beribadah, namun dengan memperhatikan latar belakang dan kompleksitas penyebabnya, maka secara keseluruhan hal tersebut masih berada dalam batas kewajaran yang dapat dipahami bersama. 2. Dalam hal penegakan hukum haruslah menjadi perhatian serius karena terkait dengan masalah tebang pilih, dan hal itu semakin menyita perhatian publik di tanah air. Apalagi pada akhir-akhir ini telah terjadi praktik penegakan norma hukum yang mengandung aroma politik yang mewarnai proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Terkait dengan situasi yang demikian, maka masalah korupsi masih menjadi perhatian serius karena keterlibatan oknum-oknum menteri sebagai pejabat negara dikhawatirkan merusak citra pemerintah di mata masyarakat Indonesia. 3. Ekonomi kerakyatan perlu diberi tempat dan atensi secara khusus dan perlu semakin diperkuat sebagai salah satu pilar pokok perekonomian nasional. Walaupun pengusaha UMKM UKM telah banyak diberi perhatian oleh pemerintah. 4. Proses pelaksanaan pemilu yang merupakan tanggung jawab pemerintah telah masuk pada tahapan sesuai jadwal pemilu dan berlangsung dengan baik, dan sangat diharapkan agar proses dimaksud dapat berjalan secara baik dan bermutu dengan prinsip dasar dalam nilai moral sebagai pesta demokrasi yang bermartabat. 5. Situasi Kamtipnas semasa COVID maupun saat ini telah dirasakan oleh mayoritas masyarakat dalam suasana yang aman dan terkendali. 6. Kelangkaan bahan makanan dan kenaikan harga masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, dan hal ini memerlukan perhatian yang masif dan serius dari pemerintah. 7. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, maka kami juga memperhatikan kinerja para menteri dengan harapan dan kecemasan, karena sebagian menteri adalah ketua umum partai, sehingga situasi ini dapat menimbulkan konflik of interest dalam mengambil kebijakan publik terkait dengan pelaksanaan pemilu. 8. Problem ketenagakerjaan juga memerlukan perhatian serius, yakni ketimpangan pencari kerja dengan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri yang sudah tidak terseleksi secara baik dan benar. Semakin banyak penggunaan tenaga kerja asing untuk bekerja kasar, maka hal itu semakin mempersempit kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri. 9. Ini mungkin yang paling dan terpenting. 9. Perlu introspeksi menyeluruh untuk seluruh peserta pemilu dalam merumuskan, menjalankan strategi dalam memenangkan persaingan dengan menjaga etika dan moral yang ada berdasarkan prinsip dasar dan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada yang saling menyalahkan dengan alasan yang dibungkus moral dan etika
tetapi tanpa merasa bahwa pihaknya juga melakukan pelanggaran etika dan moral dalam kadar dan level yang sama. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa janganlah hendaknya melakukan politisasi etika dan moral dengan niat untuk menyerang pihak lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan pengamatan kami, maka perlu kami rangkum beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Sebagai negara menganut demokrasi ketiga terbesar di dunia dan relatif baru di kancah dunia internasional, maka seharusnya bangsa ini sudah patut berbangga karena telah sangat berhasil dalam penyelenggaraan pemilu sebanyak 12 kali tanpa mengalami kendala yang berarti, apalagi berada pada ambang kegagalan pemilu. Dengan demikian maka dapat diberikan apresiasi terhadap peran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dalam upayanya menegakkan nilai-nilai demokrasi. 2. Pemerintah telah dengan serius menjaga stabilitas politik sehingga ketenangan dalam menjalankan pemerintahan serta berjalannya estafet roda pemerintah dapat terjadi nyaris tanpa gejolak. Oleh karena itu, maka sangat diharapkan supaya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang akan terjadi pemilu yang langsung, jujur, adil, bebas dan rahasia, dan dapat membuktikan kembali sebagai negara penganut demokrasi yang berhasil. Ketiga, akhir kata sebagai Ormas Katolik, kami mendorong umat Katolik menunjukkan keterlibatannya sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani dan kebebasan pribadi. Dan kami berharap pimpinan nanti yang terpilih oleh rakyat sungguh-sungguh mampu memperjuangkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya demi kepentingan kelompok ataupun partai-partainya. Demikianlah beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan dalam pesan-pesan awal tahun Foxpoint Indonesia. Dewan Pimpinan Nasional Foxpoint Indonesia, Yohanes Andri Budi Setiadi selaku Ketua Umum, Judi Darmawan selaku Sekjen, dan Jack Paul selaku Bendahara Umum. Demikian. Terima kasih kepada Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum yang mendampingi Bapak Ketua untuk pesan-pesan baik dalam sambutan juga poin-poin yang tadi kita dengar bersama dalam pidato politik awal tahun Dewan Pimpinan Nasional Foxpoint Indonesia. Romo Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Pak Goris Lekoleba. Jadi kita tidak hanya slogan, kita betul-betul adil. Kalau saya diberi mandat sebagai MC mewakili 01, kemudian Pak John Bari diberi mandat sebagai Prodiakon mewakili 02, lalu kita bertugas Pak Goris mewakili 03 untuk memimpin doa. Pak Goris dipersilakan dan nanti minta Romberi untuk berkat. Makan. Bapak Ibu sekalian, kita berdiri untuk mengikuti doa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita santap malam bersama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan setelah kita mengucap syukur melalui perayaan Ekaristi tadi,
Maka pada misa awal tahun Foxpol Indonesia 2024 kita mensyukuri semua itu dengan sambut doa bersama, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa yang adalah sumber penghiburan, pengharapan dan masa depan kami semua, teristimewa kami, para Foxian, hamba-hambamu yang sedang berziarah di dunia ini. Dan kami sungguh percaya bahwa semua perjalanan hidup kami, Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan, dalam kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan kehidupan politik. Pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah berkenan menghimpun kami semua dalam kebersamaan di meja perjamuan melalui perayaan Ekaristi yang sudah berlalu, yang sudah kami rasakan kebersamaan kami bersamamu. Pada kesempatan ini kami akan santap siang bersama, santap malam bersama. Kami mohon kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati hidangan, makanan, dan minuman yang ada di depan kami semua ini, karena kami sungguh percaya hanya Engkau Tuhan yang memberi rahmat kepada kami semua, sehingga dengan demikian apapun yang kami rasakan bersama pada malam hari ini akan memberi kami kekuatan dan penghiburan untuk kami berkarya. Doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk memperoleh kepenuhan rahmat dalam santap malam hari ini, kami mohon berkat-Mu melalui romo kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dan makanan yang akan kita santap berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Romo. Bapak Ibu sekalian, tadi saja hadir di tempat ini para Foxian. Terima kasih, selamat datang. Kami ucapkan kepada Pak Riani, kemudian ada Prof. Adrian Elizabeth, kemudian ada Pak Haryanto Butoro, dan juga beberapa para senior Foxian. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan diarahkan oleh teman-teman panitia dan juga para saudara dari Rapa tempat persiapan makanan di TPS atau tempat hidangan makanan kita itu ada di belakang. Jadi nanti silakan ke belakang lalu kembali ke meja yang sudah disediakan. Silakan menyesuaikan